Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 49. Kita baca ayat ini sama-sama. Ya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Indah sekali konteks ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya, jadi pada saat Yesus mati dan kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga, bukan hanya sampai di situ, tapi Alkitab mengatakan bahwa ia menampakkan diri kepada murid-muridnya berkali-kali. Nah, dari pembacaan kita ini maka kita akan melihat tentang tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah tujuan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ini kita harus tahu apa tujuannya, ya. Tujuan yang pertama di dalam ayat 36 sampai dengan ayat 43. Tujuan yang pertama di dalam ayat 36 sampai 43 berbicara tentang Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia benar-benar bangkit. Nah, ini luar biasa. Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia benar-benar bangkit. Kenapa? Karena ketika minggu pertama saat itu para wanita, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain, mereka pergi ke kubur untuk menengok kubur Yesus. Rupa-rupanya Yesus sudah bangkit, dan kemudian mereka kembali sampaikan kepada para murid. Tetapi seakan-akan para murid ini tidak percaya.
Dan juga akhirnya Simon Petrus dan juga rekan-rekannya, mereka pergi ke kubur dan melihat peristiwa yang sama. Yesus itu sudah bangkit. Di sana cuma ada kain kafan. Dan ketika mereka kembali dan menyampaikan kepada murid-murid yang lain, tapi masih ada keraguan-raguan yang timbul dalam hati mereka. Nah, kita melihat di dalam ayat 36 ini, di situ dikatakan bahwa dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tentang apa? Tentang bahagian di atas, bahwa ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Nah, di perjalanan itu, mereka sementara mempercakapkan tentang kebangkitan Yesus. Dan ketika Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian percakapkan saat ini? Lalu mereka ngomong sama Tuhan Yesus bahwa, apakah engkau seorang asing di negeri ini sehingga engkau tahu tentang berita pada hari-hari terakhir ini? Dan akhirnya Yesus membuka pikiran mereka, membuka mata mereka sehingga mereka mengerti dan mereka melihat bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Dan akhirnya mereka kembali lagi berjumpa dengan murid-murid Tuhan yang lain dan mereka menyampaikan hal itu. Tetapi rupa-rupanya mereka tidak percaya. Sehingga Tuhan Yesus langsung datang dan menampakkan diri kepada mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal ini, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ada salam yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, artinya di sini bahwa Tuhan Yesus mau meneguhkan kepercayaan para murid, meyakinkan kepercayaan para murid bahwa guru Tuhan yang selama ini mereka dengar pengajarannya, yang mereka ikuti ajaran-ajarannya, saat ini benar-benar datang berdiri di depan mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini merupakan suatu cara Yesus untuk meyakinkan para murid supaya mereka benar-benar percaya. Namun di dalam ayat selanjutnya itu di situ dikatakan, di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, ya. Jadi waktu Yesus menyampaikan salam kepada mereka, mereka itu terkejut dan mereka mengira bahwa yang datang ngomong sama mereka, menyampaikan salam kepada mereka itu adalah hantu. Nah ini, lalu di dalam ayat 38 di situ lagi dikatakan, ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Nah, di situ dikatakan bahwa mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan. Jadi masih ada keraguan-raguan, kebimbangan dalam hati mereka. Benar nggak sih ini Yesus bangkit atau tidak? Mereka masih meragukan. Padahal Yesus sudah berbicara kepada mereka. Hal ini mengalami sebuah peningkatan bagaimana Tuhan harus terus menuntun para murid untuk benar-benar mereka ini mengerti dan memahami bahwa sebagaimana pengajarannya sebelum penderitaannya, sebelum kematiannya, di mana Yesus pernah menyampaikan hal ini kepada mereka, tetapi rupa-rupanya mereka lupa semua. Ya, makanya mereka dalam hati mereka timbul keraguan-raguan. Karena Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, maka dia berkata, dia tahu kalau para murid ini dalam keadaan keraguan-raguan, belum percaya. Makanya di situ dikatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Nah, jadi Yesus tahu kondisi dan keberadaan daripada para murid Tuhan
yang mana Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka dan menyampaikan salam kepada mereka, tapi mereka masih menyangka itu hantu, mereka takut, mereka terkejut, dan mereka benar-benar ragu-ragu. Nah, hal ini membuat Yesus harus benar-benar menyatakan dengan sebuah pernyataan supaya mereka ini benar-benar percaya bahwa Yesus yang mereka percaya, Yesus yang mereka puji dan muliakan ini benar-benar bangkit. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 39, di situ dikatakan apa? Lihatlah, ayat 39, coba lihat. Lukas 24 ayat 39, di situ dibilang apa? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa Tuhan Yesus nyatakan. Ini tanganku dan kakiku. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang dipakukan, bekas lubang paku itu ditunjukkan kepada para murid, dan juga menunjukkan kakinya yang dipaku itu kepada para murid. Dan Yesus menantang para murid itu untuk apa? Di situ dikatakan, rabalah aku dan lihatlah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar Yesus memberikan sebuah pernyataan untuk meyakinkan para murid bahwa Dia sudah bangkit dari kematian. Nah, ini yang sangat penting. Nah, di dalam ayat 41 di situ dikatakan, sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi waktu Yesus bicara bukan hanya ngomong, tetapi ini loh, bekas paku yang dipakukan ke dalam tanganku dan ke kakiku ini ada, terlihat. Kalian boleh lihat dan kalian boleh pegang. Supaya apa? Supaya mereka boleh percaya. Kadang-kadang kekristenan mengalami suatu dehidrasi kerohanian yang luar biasa seperti para murid, di mana Tuhan Yesus sudah sering melakukan berbagai macam hal terhadap orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ketika berdoa, doanya dijawab. Ketika memohon sesuatu di dalam pergumulannya, Tuhan menjawab doa dan pergumulannya. Tetapi ketika ada suatu masalah atau persoalan yang katakanlah lebih besar terjadi, sudah barang tentu orang-orang tersebut, anak-anak Tuhan tersebut kadang-kadang meragukan tentang pertolongan dan cara Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Timbul keraguan-raguan, timbul kebimbangan, timbul kekhawatiran bahwa Yesus itu benar-benar ada. Nah, kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang berpikir, sudah sekian lama saya berdoa, apakah Tuhan tidak ada sehingga doa saya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Seperti ini, Yesus sudah menunjukkan, sudah berbicara berulang-ulang kali kepada para murid ini sebelum penderitaannya dan sebelum kematiannya. Tapi para murid pun belum percaya, bahkan sampai Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu pun para murid belum percaya. Apakah benar itu Yesus? Artinya apa? Mereka belum benar-benar membedakan Yesus yang berbicara ataukah hantu yang berbicara. Karena di situ mereka berpikir, Yesus ketika menyampaikan salam itu mereka berpikir hantu. Makanya Yesus katakan, hantu tidak punya daging seperti yang kalian lihat ada padaku. Nah, luar biasa. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan kita anak-anak Tuhan dalam berbagai kondisi dan keadaan, kita harus tetap percaya. Jangan sampai kita meragukan Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, lalu di dalam ayat 41 di situ dikatakan, jadi di sini Yesus mau benar-benar meyakinkan mereka bahwa
Yesus ini sudah bangkit di dalam ayat 41. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya, nah ini mereka belum percaya juga. Nah ini luar biasa ya. Para murid ini belum percaya juga. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, jadi sebagaimana Yesus belum menderita dan mati, dikuburkan, pada saat Yesus masih secara jasmania hidup bersama-sama dengan para murid, Yesus berkali-kali makan bersama-sama dengan para murid dalam perjalanan penginjilan di kota-kota dan di desa-desa. Dan hal ini Yesus hendak melakukannya kembali untuk meyakinkan para murid bahwa benar-benar Yesus itu bangkit. Nah, di dalam ayat 41 tadi, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Jadi karena saking girangnya, saking herannya, mereka belum percaya. Apa benar ini Tuhan Yesus yang selama ini kita ikuti ajarannya, yang selama ini kita percaya kepadanya? Apakah benar? Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, adakah padamu makanan di sini? Jadi di sini Yesus mau memberitahu supaya bertanya kepada mereka supaya ada sebuah percakapan, hubungan relasi yang baik antara Tuhan Yesus dan para murid. Lalu ayat 42 di situ dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Rupa-rupanya Tuhan Yesus sudah bangkit, masih bisa makan. Tuhan Yesus masih bisa makan sepotong ikan goreng, ya. Ia mengambilnya dan apa di situ? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, supaya apa? Supaya mereka percaya. Karena orang-orang Yahudi mereka hidup di tepi Danau Galilea, dan orang-orang yang hidup di tepi Danau Galilea itu mata pencarian mereka adalah apa? Menangkap ikan atau sebagai penjala ikan. Dan mereka ini sukanya makan ikan, dan Tuhan Yesus juga doyan ikan. Nah, sehingga waktu Tuhan Yesus bertanya, adakah kalian mempunyai makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng, dan di situ dikatakan Yesus mengambilnya dan memberikannya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi Yesus makan supaya mereka lihat, oh ini Yesus yang selama ini kita ikuti ajarannya, kita percaya kepadanya. Dan ini Yesus yang dulu belum menderita dan belum mati, saat ini memang sudah bangkit, dan memang dia makan seperti sebelum penderitaannya, sebagaimana dia makan bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi ada beberapa kali Yesus menampakkan diri dan makan bersama-sama dengan para murid. Di dalam Yohanes 21 kita melihat di sana. Yohanes 21 Yohanes 21 Yohanes 21 kita mulai di ayat 1. Di situ dikatakan begini. Yohanes 21 mulai ayat 1, di judulnya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya di pantai danau Tiberias. Di situ dikatakan bahwa semalam-malaman para murid ini menjala ikan, tetapi tidak ada seekor pun yang didapat oleh mereka. Lalu sudah siang hari Yesus bertanya, datang kira-kira dua kepada mereka, "Adakah kalian mempunyai lauk pauk?" Rupa-rupanya mereka jawab, "Tidak ada." Lalu kemudian Yesus perintahkan supaya jala itu ditebarkan di sebelah kanan perahu, dan para murid ini tidak membantah, tetapi mereka melakukannya. Di dalam kisah lain dikatakan bahwa Petrus mengatakan, "Karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga." Jadi dia taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap apa yang dikatakan Tuhan, dan dia menebarkan jala, dan firman Tuhan katakan bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Nah, pada waktu di situ dikatakan bahwa pada waktu Petrus, Yohanes melihat bahwa itu adalah Yesus, dan Petrus terjun ke danau itu dan bertemu dengan Yesus. Ketika Petrus sampai di darat, dilihat bahwa ada roti dan ada api arang. Di situ ada ikan dan sudah ada roti. Rupa-rupanya Tuhan Yesus adalah Allah yang adalah sumber penyedia segala sesuatu. Ya, tanpa murid-murid Tuhan membawa ikan pun, Tuhan Yesus bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada untuk memberi makan mereka. Dan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, bahwa Tuhan Yesus mengambil roti dan mengambil ikan itu, memberikan kepada mereka dan mereka makan bersama-sama. Nah, artinya dalam kondisi dan keadaan yang terpuruk sekalipun, Yesus masih mau peduli. Adakah kalian punya makanan? Adakah kalian masih mempunyai lauk pauk? Kata Yesus kepada para murid. Yang menjadi jawaban mereka adalah tidak ada waktu di tepi danau Genesaret. Tetapi di konteks Injil Lukas tadi dikatakan penampakan yang tadi di Lukas 24 itu dikatakan ayat 36 dan seterusnya dikatakan bahwa mereka punya sepotong ikan goreng dan diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Yesus makan di depan mata mereka. Dengan tujuan Yesus makan supaya meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan ada bersama-sama dengan mereka dan makan di depan mata mereka. Nah, jadi tujuan Tuhan Yesus yang pertama adalah untuk Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia benar-benar bangkit. Dalam kondisi dan keadaan yang berkepanjangan di mana COVID-19 yang
sampai hari ini masih menelan ribuan, ratusan ribu korban di berbagai belahan bumi ini, bahwa saya yakin bahwa semua manusia di bumi ini saat ini bergumul untuk makanan sehari-hari, untuk minuman sehari-hari, untuk keperluan dan untuk kebutuhan, untuk segala hal yang mereka harus lakukan dan kerjakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Namun sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita dan memberikan sebuah jaminan, memberikan suatu kekuatan kepada kita, bahwa di dalam kondisi dan keadaan mungkin keraguan dan kebimbangan kita, Allah hadir dan hendak berkata bahwa Dia mempedulikan, Dia memperhatikan, dan Dia mau turun tangan untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Sebagaimana para murid di tepi Danau Genesaret tidak punya lauk pauk, mereka bekerja keras semalaman, tetapi tidak seekor pun ikan yang mereka tangkap. Tetapi rupa-rupanya Yesus berkata dan mereka taat terhadap firman-Nya. Dan mereka melihat karunia Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka lihat bahwa mereka menangkap ikan 153 ekor banyaknya. Dan ketika Petrus ke darat, di situ juga sudah ada roti dan ikan di atas bara api. Dari mana Yesus memperoleh? Karena Yesus adalah sumber berkat, Dia penyedia. Dan karena itu dalam kondisi-kondisi saat ini, di berbagai belahan dunia, baik anak-anak Tuhan maupun orang-orang di luar Tuhan sana, mereka yang tidak percaya Tuhan sekalipun, semua bergumul untuk hal yang sama. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yakin dan percayalah, Tuhan bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalam segala hal untuk peduli dan selalu memperhatikan kita. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca sama-sama ayat ini. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari berulang-ulang kali menampakkan diri kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bangkit, menyampaikan tentang kerajaan Allah, ya. Jadi luar biasa. Jadi tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri adalah yang pertama untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus itu sudah bangkit, sehingga Dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid. Lalu kita kembali ke Injil Lukas. Nah, sebelum kembali ke Injil Lukas, di situ dikatakan dalam bukuku yang pertama. Jadi Rasul Lukas ini menulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Makanya di dalam ayat 1 tadi, Kisah Rasul 1 ayat 1, di situ dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ini buku yang kedua yang ditulis oleh Dr. Lukas. Nah, dia seorang dokter atau seorang tabib. Nah, kita melihat kembali ke Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Tadi bagian yang pertama, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama adalah Tuhan Yesus mau meyakinkan para murid bahwa Dia bangkit dari kematian. Lalu tujuan Tuhan Yesus yang kedua adalah ayat 44 sampai ayat 49, berbicara tentang Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang penderitaannya,
kematiannya dan kebangkitannya sesuai dengan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, di dalam ayat 44, nah di situ dikatakan, ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, ya, waktu Yesus belum menderita dan mati di kayu salib, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus sudah berulang-ulang kali berbicara kepada para murid sebelum dia menderita dan mati di kayu salib. Yesus sudah sampaikan kepada mereka bahwa tentang kitab Mazmur, tentang kitab Nabi-Nabi dan tentang kitab Mazmur yang berbicara tentang anak Allah yang harus menderita mati di kayu salib dan menebus manusia berdosa. Lalu ayat selanjutnya di situ dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Sehingga mereka mengerti kitab suci, ya, di situ jelas. Jadi Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, Tuhan yang bisa membuka pikiran seseorang untuk mengerti Alkitab. Nah, karena itu betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita membaca, maka Tuhan sendiri yang akan mengajarkan kita, membuka pikiran kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak pernah baca? Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan mereka tidak mengerti. Tapi waktu Yesus membuka pikiran mereka, mereka mengerti tentang kitab suci, semua hal yang dikatakan dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 19, kita baca dulu Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 13. Ayat 13 dan 14. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, di dalam ayat 13, siapakah yang dapat memahami kesesatan? Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari, kita nggak tahu kalau kita itu bisa salah, kita itu bisa sesat atau salah, meleset dari kehendak Tuhan, kita nggak tahu. Tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita, barulah kita bisa mengerti dan sadar bahwa apa yang kita pikirkan, katakan, dan ucapkan, lakukan itu salah. Nah, kadang Tuhan ingatkan kita tentang segala hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi makanya pemazmur dia katakan, siapakah yang hendak mengingatkan dia? Ya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi suatu permohonan dia supaya Tuhan selalu melindungi dan membebaskan dia daripada apa yang dia tidak sadar, dari segala hal yang menyesatkan. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan daripada pemazmur. Nah, karena itu setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan kekristenan harus benar-benar intim dengan Tuhan supaya Tuhan bisa ingatkan melalui firman-Nya tentang segala hal yang dilakukan meleset dari firman Allah. Nah, di dalam ayat 48 Injil Lukas, di situ dikatakan, ayat 48, ayat 48. Coba
24 ayat 48. Coba satu orang baca yang kencang. Lukas 24 ayat 48. Nah, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi para murid ini yang melihat tentang tangan Tuhan yang berlubang paku, kaki Tuhan yang berlubang paku. Jadi Yesus katakan, kamu adalah saksi daripada semuanya ini. Nah, ketika mereka melihat semua itu, mereka tidak berdiam diri, tetapi Tuhan Yesus katakan, kalian harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu di dalam ayat 49 di situ dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, jadi Yesus hendak mengingatkan mereka kembali tentang apa yang pernah dijanjikan. Tetapi sebelum ayat itu kita melihat di ayat bagian belakang, di situ dikatakan ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dan itu harus dimulai di Yerusalem. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa mereka adalah saksi dan mereka harus bersaksi, menyampaikan kepada semua orang berita sukacita, kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya banyak orang-orang boleh percaya dan datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan ini, sebelum Yesus menderita dan mati, dia berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 sampai 10. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa dia pergi untuk mengutus Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi akan mengajarkan kita akan kebenaran. Makanya tadi dikatakan bahwa dia yang membuka pikiran para murid sehingga para murid itu mengerti kitab suci. Dan karena itu untuk kita mengerti kitab suci, maka kita harus setia membaca firman Tuhan. Roh Kudus membuka pikiran kita, kita mengerti firman Tuhan, kita boleh tahu dan sadar bahwa ketika kita salah, kita berdosa, kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, jadi tujuan Tuhan Yesus yang kedua yang menampakkan dirinya kepada para murid adalah Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang penderitaannya, kematiannya dan kebangkitannya sesuai dengan kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tentang penggenapan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, yang menjadi korban untuk menghapus dosa dunia, manusia berdosa. Dan ini
diingatkan lagi kepada mereka supaya mereka sadar, dan mereka yang melihat secara langsung Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang menampakkan diri kepada mereka supaya mereka benar-benar menyampaikan kesaksian ini kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, di dalam ayat terakhir di dalam Injil Lukas itu, di situ dikatakan, Injil Lukas tadi ayat pasal 24, pembacaan kita ayat terakhir ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Nah, jadi Roh Kudus itu diberikan kepada para murid kalau mereka taat. Nah, ketaatan merupakan faktor penting dalam kehidupan para murid untuk menerima janji daripada Tuhan, janji tentang diutusnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan firman Tuhan katakan, jikalau ia datang, dia akan diam di dalam kamu dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Oleh karena Roh Kudus diam di dalam kita dan menyertai kita, maka Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita akan segala hal yang kita lakukan mungkin salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang meleset dari kehendak Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Dan dalam kondisi ini kita harus tetap bersaksi, menyampaikan bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada pertobatan. Karena selama masih ia berada di dunia, di situ dikatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Yesaya 1 ayat 18, di sana dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju, sekalipun dosamu merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi dia akan menyucikan, menguduskan segala dosa dan kesalahan kita. Nah, karena itu kita harus terus taat terhadap firman Tuhan, melakukan kehendaknya dari hari ke hari. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 18 ayat 31, di sana dikatakan begini, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, jadi jelas sekali adapun Allah jalannya sempurna. Jalan manusia di dunia ini, tidak ada seorang pun pembesar manapun, seorang raja manapun, jalannya itu tidak ada yang sempurna. Tetapi jalan yang Tuhan ajarkan, jalan yang Tuhan tunjukkan adalah jalan yang sempurna. Dan janji Tuhan adalah murni. Ketika dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung padanya. Jadi setiap kita yang selalu berlindung pada Tuhan, firman Tuhan katakan, dia akan menjadi perisai, dia akan menjadi perlindungan buat kita dalam segala situasi dan kondisi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kebenaran, maka Tuhan akan memeliharakan. Kebutuhan kami Tuhan pasti juga, karena kami tahu Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, menyerahkan semua anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, dimanapun berada, apapun kondisi, bagaimanapun keadaan. Oh Tuhan, teguhkan hati setiap umat-Mu, teguhkan hati setiap hamba-hamba-Mu, teguhkan hati setiap anak-anak-Mu, supaya semuanya boleh selalu Tuhan berada dalam perlindungan dan penyertaan. Mereka dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kondisi dan keadaan yang menakutkan. Bapa di sorga, hamba-Mu doakan buat semua manusia di atas permukaan bumi. Semuanya mau supaya bisa tetap hidup. Tetapi kehidupan yang saat ini adalah kehidupan sementara. Tapi kalau masih ada kesempatan, Tuhan tolong supaya mereka mendengar tentang nama Yesus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat satu-satunya yang dapat menyelamatkan setiap manusia yang mau percaya kepada-Nya, yang sanggup menolong bukan hanya kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat mereka keluarga-keluarga yang saat ini dilanda dengan kesakitan, yang sudah positif virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan menolong mereka, menjamah mereka dan pulihkan mereka. Tuhan, kasihani mereka dalam kondisi dan keadaan ketidakberdayaan. Mungkin saat ini ketakutan dan kekhawatiran mencengkram mereka dan mereka tidak berdaya. Tapi tangan Tuhan yang terulur, tangan Tuhan Yesus Kristus terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini buat setiap keluarga-keluarga kami, baik Mama yang ada di Harapan Indah, Novi Jeris, dan juga Loren. Hamba-Mu juga berdoa buat dia, Budi, dan anak-anak, Lia, Ajay, dan anak-anak, Anton, Amin, dan anak-anak, Mama yang ada di Kisar, untuk Olok, Nona, dan anak-anak, untuk Ali, Desi, dan Yesi yang ada di Kisar. Tuhan juga tolong untuk Ana yang ada di Samlaki bersama suami dan anak-anak, Usi Uli dan anak-anak, Usi Mutis Boni dan anak-anak, keluarga-keluarga kami yang berhubungan darah daging dengan kami. Tuhan tutup bungkus dalam darah, bangun pagar tembok sekeliling kami, karena ketika Engkau membangun tembok perlindungan, ketika Engkau menjadi kubu pertahanan kami, maka kami terluput daripada ancaman virus yang membahayakan. Pelihara kami ya Tuhan, pelihara semua kami, pelihara umat-Mu Tuhan, pelihara anak-anak-Mu Tuhan, yang berada di setiap suku bangsa dan bangsa. Tuhan juga berkati, kami berdoa secara khusus buat pemerintahan kami bangsa Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bersama Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, semua para Dewan Menteri, semua para pemerintahan, wali kota, gubernur, bupati, camat, sampai ke kelurahan, kepala-kepala desa,
desa, RW dan RT, dari pemerintahan yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang terendah. Biarlah hikmat marifat surgawi Tuhan berikan mereka kepada mereka, agar mereka boleh berbijaksana untuk mengambil tindakan-tindakan langkah-langkah yang baik, mengantisipasi kondisi dan keadaan saat ini. Kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kepada semua para dokter spesialis, dokter umum, para suster, para mantu, semua para medis yang mengambil bahagia, yang berada di garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Bapak hamba berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dan marifat surgawi dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Mereka boleh menangani setiap pasien ini dengan baik. Ada langkah-langkah yang tepat yang diambil sehingga bangsa kami dan negeri kami, bahkan semua bangsa-bangsa di dunia ini terbebaskan dari virus 19 ini. Bapa di surga, biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa dan negeri kami. Mungkin ada dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang-orang fasik, oleh banyak orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, yang melakukan berbagai tindak kejahatan, yang melakukan berbagai dosa-dosa dan kesalahan, dan ini mengakibatkan sehingga penderitaan ini harus kami alami. Semua bangsa-bangsa di dunia, semua manusia di dunia ini kalau menjalankan kehidupan yang rusak di bumi, semata-mata memikirkan perkara-perkara dosa, dan semua tindakannya adalah bereaksi dosa. Oleh karena manusia berdosa sejak awal, dan karena itu Tuhan Yesus, Engkau telah datang dan memberikan solusi. Engkau telah menebus setiap orang, setiap manusia di dunia ini, dan anugerah itu diberikan kepada mereka yang membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ditebus. Kalau ada dosa-dosa di tengah-tengah bangsa dan negeri, di tengah-tengah bumi ini, Tuhan ampuni. Oh Tuhan ampuni dan belas kasihan. Kiranya hati-Mu dan mata-Mu terarah kepada doa kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang saat ini off dan tidak ada ibadah bersama, tapi semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan beribadah masing-masing di rumah, baik itu lewat live streaming maupun ibadah-ibadah lewat medsos. Kami berdoa campur tangan biarlah dengan ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan, menyenangkan dan menyukakan hati. Ampuni kami jikalau kami lalai, kami salah. Kuduskan suci. Hamba berdoa buat mami, Tuhan beri kesehatan semua. Lindungi dan pelihara dalam anugerah dan pertolongan. Untuk bungkus dalam darah-Mu ya Tuhan. Bahkan untuk Jessica anak kami Tuhan, untuk bungkus dalam darah. Kami pakai tembok sekeliling. Lindungi dan pelihara dalam anugerah dan kasih. Karena kami Edward Tuhan juga untuk bungkus dalam darah Yesus. Bang pakai tembok sekeliling. Lindungi dan pelihara dalam anugerah dan kasih. Bahkan hamba-Mu Tuhan, untuk bungkus hamba dalam darah. Bang pagar tembok sekeliling hamba. Kami sekeluarga dalam tutupan darah Kristus. Semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang percaya kepada tutup bungkus dalam darah ini. Karena Engkau telah menebuskan. Ada tanda darah itu. Dan kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Karena dari awal ibadah kami, bahkan pertengahan sampai kepada selesainya, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami dan memimpin ibadah kami. Tuhan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami.
Tuhan memberkati setiap aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati setiap pemikiran-pemikiran kami, perasaan kami, hati kami. Tuhan berkati supaya kami selalu bersyukur kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di hari Minggu ini kami ada. Kami bersuka cita, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mendengar firman Tuhan. Kami bersiap padamu ya Bapa pada pagi hari ini. Dan sudah tiba waktunya kami akan menyudahi ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat yang dari surga. Yesus Kristus. Hamba berdoa, mengucap syukur, dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Buka hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mulai saat ini. Dan Tuhan akan menyertai dan